psikolog, seorang konsultan nasional yang banyak mengkonsultasi orang dan berhasil, anaknya sendiri bilang Umi cepat-cepatlah meninggal. Introspeksi diri, dia mikir apa yang terjadi. Ternyata pola asuh dia salah dengan anaknya yang satu ini. Dia punya anak 3. Yang dua, yang satu ini kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Pasti ada yang salah. Seorang psikolog, dia jeli melihat itu. Akhirnya dicari tahu, ternyata belahan otak dominan anaknya adalah kiri, limbik kanan. Di mana orang ini kalau dia ingin disuruh berprestasi harus dipuji. Dia dapat 6, besoknya 7. Orang tuanya harus bilang luar biasa nak, mama senang sekali dipeluk. Bangga sekali mama punya anak begini. Kemarin 6, hari ini udah 7. Tapi sebelumnya ibunya bilang apa? Ma, aku dapat 8 nak. 8. Tuh kakak kamu 9, 10 baru lapor sama mama. Keluarga kita mana ada lapor nilai 7, 8. Ini orang pintar semua. Anak mama pintar semua. Maksudnya mau memotivasi biar dia semangat menyusul kakaknya. Tapi yang terjadi orang pilih bukan termotivasi, malah nggak mau belajar lagi, nangis masuk kamar. Sekali terjadi, 2 kali terjadi. Tadi siapa yang muncul kata-kata Umi cepat-cepatlah meninggal. Jadi kita butuh tahu cara berpikir anak kita, anak didik kita, mitra kerja kita, suami kita, istri. Harus tahu ini, karena Allah itu telah menanamkan di masing-masing kepala kita ini berbeda-beda. Di Quran disampaikan tentang ini, tentang potensi. Coba buka nanti surat ke-39 Az-Zumar, ayatnya juga 39. Anda akan temukan i'malu ala makanatikum. Berbuatlah kamu sesuai dengan kelebihan, potensi, bakat. Jangan berbuat itu yang kita lemah. Coba kalau kita berbuat yang kita lemah. Saya kuliah bahasa Inggris, ngajar matematika, ngajar nilai tidak bagus, kurang ngerti pula, siswanya tidak ngerti. Kenapa? Karena saya sebenarnya pintar bahasa Inggris. Jadi saya jangan ngajar yang saya nggak hebat, tidak berinvestasi di potensi saya. Jadi kalau ada anak pintar main bola, di sekolahnya sering cetak gol, semua teman-temannya senang. Kalau ada pertandingan dia dikirim, coba sekolah bola. Nah ini selain sekolah juga. Tapi nanti arahnya dia ini mau jadi apa? Kita sudah tahu. Jadi atlet sepak bola. Wah, kaget dia podium jadi atlet. Tapi atletnya hebat, karena dari kecil juga kita sekolahan bola. Sekolah juga biasa anak-anak yang berprestasi di satu bidang di sekolahnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sekolahnya senang dapat prestasi dari anak ini. Jadi dia dapat dispensasi. Lihat aja, artis-artis itu jarang sekolah, tapi sekolahnya oke-oke saja karena terkenal sekolahnya, karena ada satu artis dari sekolah ini. Jadi kita kalau tahu anak kita hebat, jangan kita katakan. Misal anak-anak begini sering dimarahin, dia kan lawan. Dia anak-anak, dia sedang mencari kesenangan di mana bakatnya. Kadang-kadang anak cangkir situ hukumannya bertahun-tahun, kesian ya anak itu. Cangkir situ, ini cangkir kristal mama, nyaris belum selesai kau cangkir. Tidak boleh lagi kau dikatakan meja, terlarang dekat meja anak itu. Padahal dia nanti disuruh bantu mamanya di dapur. Gila di dapur pasti berani, gila dekat meja mundur. Ada larangan. Karena pernah cangkir 2 tahun yang lalu. Pegangnya mau itu. Diingat terus kesalahannya. Mestinya dimaafkan lah. Cangkirnya sudah pecah juga. Memang balik lagi cangkir itu nyusul lagi. Mundur. Tidak. Kalau anak kreatif yang area kortek kanan yang dominan, dia itu memang begitu. Cangkir lurus, dia pengen dirubah. Yang dia pengen bunyi. Dinding bersih jadi kotor, kertas kosong dicoret-coret, ado ini disusun-susun. Tapi kalau membahayakan mau pegang setrum, ya dicegah lah. Biar apa kreatif. Pegang, api loh, jangan bahaya mati lagi kok. Jadi itulah. Kalau dia megang itu biar, tapi kalau dia megang kabel jangan.
Itu hafalannya lumayan ya. Padahal saya tidak terlalu pos, tidak terlalu tekan dia. Tetapi dia kalau saya sebelum belajar, saya sudah lari ke warung salah-salah tuh belajar. Beli ini, dia balik. Oh salah, bukan yang ini. Dia tukar. Ah, 2 kali loh. Oh itu bukan yang sikapnya. Kan dekat itu. Kalau dia udah disuruh balik, tak ada banyak gerak tapi terlalu dekat warung itu. Sudah? Oke. Atau suruh dia lompat-lompat di atas spring bed dulu. Memang ini disarankan dalam sleeping learning harus begitu orang sensi. Jadi salah kalau ada anak sensi lari-lari itu nama malu ya. Aduh kamu lari-lari. Kalau saya tidak, karena anak saya sensi ada tamu. Anak saya turun dari tangga bukan lewat tangga. Rosol dan tangga, pegangan tangga. Dia udah nyampe lagi kalau anak ibu itu nak melok-melok, aku udah jamin. Karena dia latihannya bertahun-tahun turun lewat sini. Kalau hari hujan, anak saya suruh mandi hujan juga, rasanya hujan. Ya boleh nak mandi, deras soalnya. Mandi lah, dia mandi lagi sebenarnya. Jadi anak kita sekarang kurang dibolangkan. Kita masih kecil-kecil, bener apa? Main bebas, kreatif. Mobil-mobilan bikin dewek, pistol-pistolan bikin dewek. Walaupun jelek apa? Sekarang kita beli 5.000 ada yang 50.000, ada yang 500.000. Sayang anak dibeli juga loh. Kadang-kadang diajari main-mainan tradisional. Dia tahu nih mak, ini namanya pantak lele nak. Nah, kalau bapak main ini loh, tahu dia pantak lele. Ini namanya kapal-kapalan dari kayu loh, pisang kayak gitu. Njuk karet, puter-puter, njuk ban, jujur jadi kapal. Buat pistol-pistolan, trek. Tahu ini bikin biar lah, bikin ketapelan. Nah, aku ajar. Ini naga, ini cangkal, pohon ini kita njuk karet, tutet kalau bolong. Tahu ini mainan zaman dulu. Nah itu. Susah hidup ini kan zaman dulu nak beli marah mak kita beli sarung, nak beli yang mahal. Beli beras, bukan beli itu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu manfaat ini apa saja, kita lihat lah letak tuh begini sih kan kepala kita. Kalau ada yang nggak percaya kita coba satu kita buka. Aku mana sudah mau dibuka, aku pasang lagi. Kita lihat. Tadi kan Stephen singkatnya sensing, thinking, intuiting, dealing dan instinct. Itu sehingga biar mudah ingat Stephen, sensing, thinking, intuiting. Nah ini kenapa tadi ada anak yang hafal Al-Quran 30 juz di saat SMA? Itu adalah anak dengan dominasi otak di sini yang paling dominan. Apakah dia tidak analitis, tidak kreatif, tidak menggunakan emosi dan nalurinya? Dia punya, tapi yang paling kuat di kepalanya bagi anak sensing adalah memorinya. Jadi kalau Anda punya anak sensing, memorinya itu kuat, tapi syaratnya dia harus banyak gerak. Sangat salah kalau punya anak sensing dilarang-larang seperti anak saya. Biarlah aku dikata gong tua, ada kata urusan. Saya makan pecel lele, Pak, misalnya tahu. Di simpang patah langganan saya tidak usah sebut di kamu aja sana dong, jauh, macet dulu sekarang. Saya makan tuh di sana kalau lagi pengen yang sambal liu tuh, parah sana lah makan yang dekat-dekat sini lain sambal. Sana aku makan. Di sana ada satu pohon yang tidak ditebang dekat dia jualan. Tinggi lah mungkin ada kali 10 meter tingginya. Jadi kalau saya makan, anak saya itu biasanya dia duluan selesai. Saya kasih dia makan, saya makan, yuk main sekitar kita situ kan ada lapangan manjatnya. Manjat anak saya itu, manjat pohon. Nah soalnya anak saya kalau saya ajak ke Batu Raja, ada sekolah di Batu Raja banyak pohon, saya latih dia naik pohon. Karena di TK saya latih dia bergantung-gantung itu kan, tangannya sudah kuat. Ketika dia naik pohon saya lihat, oh sekian meter dia masih bagus ini, masih tidak sanggup saya biarkan, sampai saya jagain ya. Nah ketika kami makan di situ, anak saya manjat pohon. Ada orang yang makan situ teriak-teriak, Pak, lagi nih Pak. Yang mana Pak itu? Oh biar Pak, masih semeter lagi di dia. Pak ini, Pak, harus nyampe Pak. Tidak Pak, anak aku tuh yang lebih tinggi dari situ dia bisa manjat ya. Mungkin anak sekarang memang tidak berani loh. Kamu tidak dilatih, kakinya tidak tahu pegangan di mana. Pohon sebesar apa yang diinjak? Oh yang kecil ini diinjak, patah. Kalau anak saya tahu, kemarin naik pohon rambutan anak. Pohon rambutan dia naik kemarin usul aja naik. Nah cara tinggi yang itu lapis buah yang bawah sudah jadilah. Batas itu baru kayak batas dia lah mulai ragu-ragu kan. Agak jauh sudah turun lagi. Saya dulu soalnya masih kecil naik pohon salam Pak, tinggi pohon salam 20 meteran. Kalau nyingok ke bawah tuh degup-degup jantung. Jadi jangan nyingok ke bawah naik
Jingok itu benar ini. Jingok kayak macam pinjam. Salah satu triknya. Kalau lengkungan Kertapati, bu tahu gimana Kertapati? Oh biasa saya lari-lari di atas itu. Zaman saya SMP. Nah ini yang sensi. Jadi banyak main anak sensi malah bagus. Dilarang main anak sensi malah lemot. Hati-hati kalau tidak tahu anak sensi ini sering dilarang, lemot dia, salah orang tuanya, salah dia. Kemudian anak thinking. Ini neokortex yang bawah ini limbik ya. Neokortex kiri. Nah, saya kebetulan hasil tes saya di sini. Yang tadi di ruangan ini tidak anggap orang pinter ya. Saya di neokortex saya dominan. Saya orangnya memang analitis. Saya tuh menganalisa dengan tajam kalau di suatu mau bisnis mau apa, lama saya memutuskan. Karena analisanya harus mendalam. Misalnya saya mau buka sekolah ini di sini, saya harus cari data. Berapa jumlah penduduk, ada berapa perumahan, harganya berapa yang cocok dengan orang sini. Nah, itu harus saya cari data dulu. Baru dapat, baru saya berani. Tapi kalau orang sensi ini tadi enggak, terobos-terobos bisnisnya. Buka lebih jual kakek. Itu istri saya yang di sini. Makanya saya dan istri itu partner. Dia yang ngegas-ngegas, saya ngerem. Kalau ngegas loro, mau bergerak. Bisnis laju gak, lobo biasanya. Karena tidak kompak. Jadi tadi teori sirkulasi sistem tadi berjalan di keluarga saya. Memang waktu nikah dulu belum tes tipin. Tapi pas ini sudah nikah tes tipin, ternyata memang perlu kami berdua. Chemistry-nya tadi ada, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ada chemistry memang tiap bulan. Makanya ada anak yang nggak cocok dengan ibunya, cocok dengan bapaknya, bukan tidak cocok dalam artian tidak nurut kadang, kurang nurut, lebih nurut dengan yang satunya. Itu ada penjelasan ilmiahnya. Kembali ke thinking, saya sebagai orang thinking, saya menganalisa kemampuan. Kalau saya belajar itu harus fokus. Jadi kalau punya anak thinking, lagi belajar, jangan diganggu. Belajar dia lagi fokus. Nah, kakek jangan lupa sudah ini kayak matematika ya. Nah, buyar dia bu. Lagi ngejok ke yang lain, tapi dia diinterupsi dengan yang lain. Habis ini jangan lupa beli ke mie. Nah, dia lagi fokus, disuruh beli mie. Itu buyar dia beli mie dulu, belajar. Biar aku beli ke mie dulu, ada tuh belajar. Yang penting maksudnya jangan diganggu saat belajar. Kalau beli mie sudah hilang dulu. Aku belajar sekian sejam, jangan diganggu. Kalau saya dulu kalau belajar masuk kamar, tak kunci, jangan ganggu, belajar. Karena saya thinking, saya baru tahunya sekarang, dulu tidak tahu. Tapi begitulah cara saya belajar. Kalau sudah fokus, dapat itu pelajaran. Tapi kalau dikit-dikit tok dan berhenti belajar. Nggak ngobrol dulu, kaki dulu lah, taburan buku. Kalau saya buku lamuran, tidak usah diganggu, kaki harus lanjut. Kalau dirapi kemana aku bingung di mana tadi. Biarlah berantakan. Saya bisa fokus, saya tahu yang mana harus saya baca lagi. Orang thinking, orang intuiting sekarang. Intuiting itu sebelahannya korteks saya kiri, yang kanannya. Jadi kita naik dari sini ya. Seret. Sini sudah, yang ini. Ke kanan sini, coba dipegang malah aja. Itulah intuiting. Kalau anak intuiting, dia kreatif. Yang tadi cangkir lurus di pojok meja, tarik ke taplak meja. Cetar, dia senyum, bongkonya meremut. Kenapa cangkir pecah lagi ya Allah? Lah di bongko jangan ditarik. Dalam hati aku dia salahnya. Namanya anak, ngapa aku lagi marah? Bagus bunyinya. Cetar. Tadi kata suara, nah bagi orang intuiting dia kreatif, nggak mau yang monoton. Kalau bisa cangkir itu bentuknya jangan macam itu mah. Aku balik tempat minum yang di bawah. Maksud dia. Karena dia di luar kebiasaan. Anak intuiting ini kalau di sekolah, biasanya kalau orang nggak paham dianggap anak nakal, anak bermasalah. Karena dia nggak sama dengan kebanyakan anak. Dia ingin cari perhatian, dia buat kreativitas. Dinding bagus sih coret. Makanya kami cek agak gelap, biar jingoknya coret. Dulu suka ini ya. Sini kena coret. Naik lagi. Ini kalau coret di sini naik lagi. Lampu hitam kalau dia di situ. Ini mengantisipasi kalau dia coret tak jingokannya. Salah satunya. Karena saya tahu anak-anak yang kreatif banyak di sekolah kami. Di kelupasnya yang baca di kelupas kita. Iya nih kan. Jadi bapak hati-hati pak kalau hidup besar rumah di grup di anak-anak itu
data, tapi dia sangat hebat dalam berimajinasi. Makanya yang SMA tadi bisa menulis novel, baru SMA bisa nulis novel dan bestseller. Inilah kelebihannya. Intuitif. Anak intuitif biasanya matanya tuh di situ kalau itu. Inilah matanya sedikit kanan atas karena yang konteksnya sedang kreatif. Nah kalau bapak-bapakku, ya ini rahasia tips untuk ibu-ibu diam-diam deh, saya cerita bapak-bapak. Kalau bapak-bapak balik telat ya, Pak ini balik telat, istrinya tuh dari mana Pak? Ini jam 11 Pak. Ini mah tadi tuh papa ketemu papa waktu TK dulu. Kawan waktu TK atau papa langsung SD dulu. Tidak, maksud papa tuh dia dulu TK, masuk SD sekelas dengan papa, lah boleh bohong itu. Kan pemantaunya tadi kan kanan atas. Di kanan atas ini tidak berisi data. Di sini berisi kreativitas. Datanya itu ada di sini. Tersimpan di sini di kiri. Jadi kalau dia ke kanan, mata ini cerminan otak. Otaknya dia mentok gerak. Mulut boleh bohong, mentok tidak bisa bohong. Dan tahu kalau dia latihan. Latihan atau apa kayak ini, sampai ini mentok. Jadi kalau mau yang gini jadi mas bener dong. Nggak bisa mengajar lagi. Aku tuh ketemu kawan waktu TK. Dia bakal jam, tak lama lagi mata orang itu. Takut ketahuan. Jadi kalau dia ke kanan atas itu tidak ada data. Artinya kalau dia begitu dia sedang mengada-adakan data, alias bohong. Kreatif alias bohong. Saya kalau karyawan saya telat, selalu saya lihat matanya. Kenapa tiba hari ini telat terus kok? Kenapa? Motor buruk Pak. Ucapan. Ada ini gua hari ucapan terus. Cukup udah sama kepan ya kalau gitu. Itu sudah bohong. Ketahuan bohongnya. Sudah aja kau besok dosa telat lagi. Sama udah usah bohong lagi. Karena belakang cerita katanya sama kawan. Apa itu bohong dari mana? Aku yang belum tahu katanya. Nggak tahu, katanya dia tahu. Iya pula kata kawan bohong mana? Caban di muka itu. Cuma alasannya agak kreatif. Sakit sedesaknya dia lupa mikir. Matanya dia mengatakan bahwa dia bohong. Yang bawah feeling di sini. Ini kanan orangnya bermain di emosi, perasaan. Banyak kawan, hobi bersahabat, social quotientnya tinggi, emotional quotientnya bermain. Ini orang yang empatinya tinggi, hobi ngobrol, hobi ngerumpi kalau negatif ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pilih, tidak usah marahi Pak. Ke warung beli kangkung, balik ke rojak. Ada kangkung Bu? Oh masih. Wih kangkung ini masih seger baru. Siapa ini? Wih samu cak ibu sebelah kemarin tuh. Ngobrol yang lain, kangkung nggak beres. Wih dia tuh kalung nggak tahu ya Bu. Cerita juga tahu nggak Bu? Mulai lain panjang Pak. Yang tidak penting dibahas, hobi ngobrol. Dia dengan ngobrol, orang pilih senang. Jadi kalau punya anak pilih, ajak ngobrol. Dia lagi bikin PR dekat ini. Apa dia nanti bikin PR muda, PR sekolah tadi? Coba yang mana? Nah, kita berempati, keterlibatan. Dia semangat belajar. Yang mana? Yang susah. Ini bisa nggak jawab? Bisa. Hebat. Tidak perlu dibantu bunda berarti. Kalau ada yang susah, dia tahu bunda. Kalau bunda tidak bisa, kita tanya apa? Papa tidak tahu, kita tanya nenek. Oh mana ya? Penting diajak ngobrol. Bisa belajar. Nanti mama tanya lagi ya. Terus kawin dulu, tos dulu. Hebat anak mama. Nah senang dipuji-puji dia. Ini anak ini belajar ya. Ini di ruang kanan, mama lagi. Kau jangan keluar ruangan. Papa kau belum balik. Bibi itu lagi ngosok. Kau di sini kayak belajar. Mana masuk sama anak feeling. Beda dengan anak tinggi seperti saya. Dia diagonal lagi pertentangan cara belajarnya. Ini yang terjadi dengan Hisidai. Teman saya yang UGM itu, anak ini dilakukan dengan cara tinggi. Kalau waktu Pak, Bu, nak dimarahi guru cak mana Bu, tidak ada masalah. Tunggu besok. Itu yang keluar dari pikiran saya. Kau ini mana? Ini tidak bisa besok. Dalam hati diam deh. Tunggu besok. Dendam itu bagus. Tapi kalau ini berhenti belajar, marah terus ini. Nanti limo lagi lah besok. Aku sampai dikatai mama. Bertolak belakang. Jadi diagonal ini bertolak belakang. Yang ini kuat menghafal, lemah berimajinasi. Yang ini kuat berimajinasi, lemah dalam gerakan. Jadi kalau ada anak intuitif, tidak galak main, dikit main, apa aku? Dia
imajinasi, fasilitasi kreativitasnya. Karena otaknya itu mensinteksa terus. Banyak makan tapi lambat gemuk orang itu eating itu. Beneran, saya tidak pernah bertemu kritik dan teman Indonesia. Makannya banyak, tapi badannya tidak cepat gemuk. Akhirnya makan dikit, cepat gemuk. Thinking ini jadi lemah. Itu ada risetnya, Bu. Bukan omongan saya, risetnya 10 tahun lebih. Nah, yang sekolah di sini kita kasih buku tentang anaknya. Di sini kan kalau masuk nggak perlu bayar, langsung kita ambil aja sidik jarinya. Sudah satu paket dengan pendaftaran. Kalau tes di luaran nanti bulan 6 itu 350 harga nasional seluruh Indonesia, tidak lebih tidak kurang. Kalau sekarang masih 250. Yang di luar Patona bisa tes, bukan cuma warga Patona. Karena stipend ini untuk umum. Kebetulan saya mengambil lisensi untuk Patona karena saya lihat bagus. Waktu saya kerja di Adira, saya juga dites stipend. Perusahaan multinasional ini menggunakan Adira, tes stipend di Adira untuk menetapkan para manajernya. Saya balik ke cerita saya bekerja dulu. Saya di sini thinking. Saya pernah menjadi the best credit analis nasional di Adira itu karena saya hobi menganalisa memang. Duit udah kate, analisa data-data ini. Bini aku tuh protes. Kenapa dia protes? Aku balik jam 10 malam pucuk terus. Padahal ada lembur-lembur saya itu dari seorang sudah pulang. Saya kira saya satpam sama satu teman saya lagi ngerti joget itu. Largas, tak tahu di rumah bini itu. Saking senangnya saya, tapi saya tidak ada tujuan untuk menyalip cabang-cabang yang lain. Saking senangnya saya itu satu-satu tuh saya susun tentang prestasi kredit itu. Nah, sampai saya itu the best di Sumatera. Sumatera itu masuk Medan, Pekanbaru, Lampung, masih masuk Sumatera. Nah, di saat yang sama ternyata Sumatera ini the best area. Otomatis saya yang the best di Sumatera jadi the best nasional. Nah, saya ketahuannya ketika saya dites di pilihan kira saya ini kuat menganalisa, jadi wajar-wajar saja kemarin-kemarinnya itu saya itu ulang lawan itu asik. Bagi orang lain menjemukan, bagi saya menyenangkan. Karena memang belahan otak saya itu senang menganalisa. Senang saya menganalisa ya. Saya melihat sesuatu aja, saya pikirkan betul. Kadang semut merumuni cacing, Pak. Kucing ini, kenapa semut merumuni cacing? Dari mana datangnya semut ini? Apa salah cacing itu? Kadang-kadang sampai itu pun saya pikirin. Saya analisa apa yang diinginkan semutnya. Apakah cacing ini sudah mati baru diinginkannya, atau dari hidup dikeroyok mau dimakan sampai mati. Orang lain mungkin nggak mikir di situ. Kalau saya mikirin yang kecil-kecil pun saya pikirin. Nah, inilah kerja otak yang neokortek kiri. Neokortek kanan tadi masih saja imajinasi, kreativitas. Tapi dia lemah di sini. Nah, saya lemahnya di mana? Lemah di empati. Saya itu nggak gampang kasihan. Pengemis ngetok-ngetok kacau mobil. Badan tegap, ngapain kau ngemis? Sorry beta ngasih duit. Lemah saya kalau saya mau kasih ada tempatnya. Saya kasih tuh dompet 2 apa misalnya apa itu. Dapat jelas ada masjid ada tempat yang lewat. Kalau masih pengemis pikiran saya, analisa saya ini, pengemis ini tambah pengemis terus tak berhenti. Sudah pernah dengar cerita pengemis itu dalam satu lampu merah itu dapat 2.000. Tak lampu merah Pak, mobil gitu, motor segala macam, pengemis jalan 60 detik rata-rata. Jalan, tak dapat. Ada yang ringan, ada yang sian. Ada yang ringan kan saudara, ada ketok kacau, kayak ngorek kacau, menggambungkan batu saya itu. Yuk, 1.000 atau 2.000. Setiap lampu merah rata-rata dia dapat 2.000. Pengemis itu, coba nanti ibu itu dalam sejam dia dapat berapa? Dia begawe itu dari pagi sampai sore Pak, kalah Pak gaji itu. Makanya tidak kalah berhenti ngemis. Pernah pegawai kamu nggak sekolah dah? 4 akun nggak usah bayar. Kalau kau pergi aja beli baju sekolah 4 akun, punya sekolah nggak usah bayar. Makanannya yang nanggung. Tidak kalau kenapa dia masuk mobil? Tidak kalau nanya oleh aku. Dia takut dia Pak. Kenapa dia makan nasi ayam Pak siang-siang? Ada yang ditanya kawan, kamu kalau saya ini, kata yang pengemis itu, cak susah be Pak katanya. Anak aku baru 1 tahun di KFC. Anak pengemis ulang tahun di KFC. Jangan cak buntut-buntutnya katanya. Kenapa dia banyak? Nah, orang yang seperti saya tidak terlalu berempati dengan harus logis. Dalam analisa saya orang yang mau dikasih duit, enggak saya kasih duit. Ngasihkan duit itu ada tempatnya dalam otak saya. Ini tempat orang yang nyalurnya jelas. Zakatnya ke sini, misalnya mau infak kemana? Orang insting, kebalikannya, yang orang feeling itu, yang mudah terharu, tukang ngerumpi, dia kurang kuat menganalisa.
suruh mikir seperti saya. Pak, mending Pak kalau nak mikir cak itu Pak, aku suruh ini Pak, melobi taruh di customer service Pak. Nah, enggak lah. Aduh, selamat datang Ibu. Nah, ramah ini ramah ini. Kalau aku ditaruh di customer service, lah senyum masih tak ramah Pak. Karena bawaan aslinya memang thinking ini banyak kalsium di badannya, banyak unsur besi, logam, sehingga dia wajahnya kurang bersahabat. Walaupun saya orangnya baik hati dan tidak sombong, tapi wajah saya tetap saja tidak bersahabat, tetap kurang ramah kelihatannya. Walaupun saya ramah sebenarnya saya ini Pak, ramah Pak saya Pak. Kata teman saya, jadi teman saya itu orangnya sangat. Jadi dia bilang, kamu ini coba ramah lagi. Saya katanya dengan suara tinggi, orang yang paling ramah di rumah saya. Ngomongnya begitu, ini yang paling ramah. Bapaknya yang tidak ramah. Jadi ada memang orang itu, dia punya bawaan lahir namanya, bawaan orok atau dia punya itu, tapi dia bisa menekan itu. Karena rumus sukses itu kita menekan kelemahan dan mengangkat potensi tadi. Saya kalau bertahan di thinking saya nggak bisa berdiri di depan sini, bisa agak menghibur-hibur dikit, memberikan training itu nggak bisa aslinya. Tapi saya belajar menekan itu. Mestinya yang bagus berdiri di depan ini, orang feeling memang sama orang sensi, tampil ngomongnya enak. Tapi saya harus belajar menekan itu, biar saya tidak terlihat bawaan thinkingnya. Yang muncul tuh feeling oleh sensinya ada. Karena saya punya juga kecerdasan yang di sini, walaupun tidak sekuat yang ini. Jadi dalam kepala kita itu tetap berfungsi semua, tapi ada satu